Tadi ngomong-ngomong tentang Propoelix ini, kenapa bisa sehits itu sih di masa pandemik ini? Sebenarnya kalau masa pandemik ini kan yang paling kita butuhkan adalah imun tubuh ya. Yes. Karena belum ditemukan juga tentang vaksin gitu kan. Jadi ya memang satu-satunya yang bisa melawan virus adalah imun tubuh kita gitu. Yes, yes. Nah, jadi makanya Kenapa sih Propoelix? Karena Propoelix ini menjadi salah satu suplemen atau vitamin untuk meningkatkan imun tubuh gitu. Dan Propoelix ini juga kan bukan suplemen atau vitamin yang asal aja gitu, tapi sudah ada penelitiannya dan juga sudah masuk di buku MIMS. Buku MIMS itu adalah buku pegangan kedokteran di mana itu menjadi salah satu pegangan para dokter untuk apa saja produk yang direkomendasi gitu. Dan juga udah daftar ke Menkes ya? Iya gitu, sudah masuk ke Kemenkes kemarin, yaitu membantu para pejuang COVID-19 gitu. Yes. Itu yang membuat Propoelix ini booming. Tapi kenapa nggak yang sepengetahuan gua ya, anggap aja gua orang bodoh. Itu kan ada itu berita-berita yang seperti Panadol yang China, lu tau nggak sih yang di itu? Apakah Propolis bisa menjadi salah satu ininya? Gua tahu lu nggak capable untuk membahas ini kedokteran, tapi menurut lu pandangan lu, kan ada itu obat Cina yang dijual yang kata orang kan, Panadol tapi versi China gitu. Nah sekarang banyak banget ya, kayak produk-produk vitamin mulai banyak banget. Tapi kan bagaimana kita memilih mana yang aman untuk dikonsumsi gitu. Contoh untuk meningkatkan imun tubuh kita butuh yang namanya vitamin C. Tapi vitamin C suplemen mana sih, vitamin C apa yang harus kita pilih gitu kan. Nah kalau pribadi aku milih Propoelix karena apa? Karena Propoelix ini kan aku tahu bahannya, bahan dasarnya dari propolis. Dimana propolis ini itu tidak membuat kayak masalah pada lambung. Banyak sekali orang yang punya masalah mah tapi mereka nggak bisa konsumsi vitamin C. Mereka konsumsi vitamin C tujuannya untuk meningkatkan imun tubuh tapi malah mahnya kambuh gitu. Terlalu asam mungkin karena ya. Terlalu asam. Nah kalau Propoelix itu enggak gitu. Tapi ya kemarin kita pernah mendatangkan Dr. Dodi Renaldo bahwa kita bahas humoral immunity, bahwa imun itu bisa dibangun tapi nggak secepat. Contohnya misalnya lu kita hari ini let's say ke KFC, naik mobil atau naik motor, lebih cepat aja imunnya. Karena humoral immunity juga bisa membangkitkan immunity, tapi dari tidur yang cukup, tidak stres dan lain sebagainya. Tapi kan ini yang menjadi salah satu jalur cepat lah bahasanya. Lu pernah nyangka nggak sih si Propoelix ini bisa menjadi salah satu obat yang sangat terkenal di pandemi ini? Malah ini juga sudah terkenal gitu ya, karena kita sudah sampai ini tuh jadi produk yang wanted banget gitu saat ini, bahkan sampai ke Singapura, Malaysia, Filipina gitu. Jadi makanya bestseller. Dan yang kita nggak nyangka adalah stok kita yang 1 tahun habis dalam 3 minggu, bayangkan kan. Jadi gitu. Karena apa? Propoelix ini juga dia mengandung bioflavonoid dan CAP, di mana itu bisa meningkatkan dan sangat maksimal untuk meningkatkan imun tubuh seperti itu. Tapi kan seperti Cynthia ngomong tadi, bahwa Propoelix ini disiapin untuk yang setahun, tapi habis dalam 3 minggu. Ada nggak oknum-oknum atau mungkin downline-nya Cynthia yang nggak mengerti dan harga itu di mahal-mahalin? Kan banyak kan produk-produk itu. Pasti ini ya. Maksudnya gara-gara produk ini maksudnya jadi sedikit, akhirnya orang menjual dengan ini. Tapi standar untungnya ekonomi lah, high demand low supply. Ya, untungnya dari HDI itu punya support system atau punya sistem bisnis yang sangat bagus ya. Sehingga lewat pendidikan yang ada di HDI itu kita para enterpriser, distributor atau retailer itu selalu mendapatkan training bahwa kayak di saat pandemi ini bukan kita memanfaatkan keadaan, tapi bagaimana perusahaan HDI cukup membantu banyak orang. Contohnya 1 box Propoelix ini itu harganya 1 jutaan. Tapi karena perusahaan juga ingin membantu lebih banyak orang, jadi maka dibuatlah promo 1.500.000-an 3 box 1.500.000-an gitu. Jadi padahal satunya 1 jutaan. Iya gitu. Jadi ini adalah bentuk bagaimana HDI membantu, dan kita juga di HDI ini kan dia punya love, life dan learn gitu, motonya dari HDI gitu. Apakah 3L bukan ya? Ya 3L juga. Love, life, learn, and learn. Oke. Tapi gue nggak mau bahas ini terlalu dalam karena ini adalah isu.
kemarin sempat gue baca di Facebook ada isu-isu bahwa Propolis ini adalah obat yang tidak bisa mengimunkan tubuh, tidak bisa menghilangkan corona. Ya sempat ya kemarin ya sempat itu ada kayak kan? heboh bahwa kayak propolis di situ lebih ke propolis gitu karena kan bahan dasar. Apakah E-nya hilang ya? Ya jadi propolis kan mereknya kan. Nah bahan dasarnya kan propolis gitu. Di situ memang dia bilang bahwa propolis itu tidak bisa meningkatkan imun tubuh. Tapi itu adalah kayak oknum tertentu lah yang mungkin dia itu juga tidak ada di dilampirkan bahwa researchnya nggak ada gitu. Akhirnya kan kita kan para dokter di HDI kan juga ada dokter kan. Nah dokter-dokter ini juga langsung melihat berita ini dan akhirnya mereka juga oknum tersebut juga sempat meminta maaf sih bahwa apa yang telah mereka post itu tidak benar seperti itu. Iya, karena kan ada yang gua ngerti ya dan gua percaya adalah orang yang iri belum tentu dia ada produk yang disaingi. Jadi hanya mungkin cari sensasi, who knows gitu loh. Jadi membuat negatif. Kemarin banyak banget. Iya. Jadi kan gue mungkin Cynthia nggak tahu ya. Gue adalah salah satu orang yang terkena dari efek Propolis ini gitu loh. Jadi yang pertama gue nggak konsum ini. Mungkin gue nggak tahu. Jadi gue minta maaf lah. Mungkin gue nggak tahu. Tapi pada masa pandemi ini gue disuruh makan dan gue coba. Memang ada perbedaan sih dari yang gue makan. Tapi gue nggak bisa sebutin ya karena seperti promo jadi nantinya gitu loh. Itu biarkan gue pribadi yang mengkonsumsi pengalaman pribadi. Yes. Tapi kalau ngomong-ngomong HDI, gue kan nggak tahu nih tentang HDI ini. Ada produk lain nggak selain madu dan Propolis ini? Kalau produk-produknya banyak. Jadi HDI ini enak ya dari kebutuhan sehari-hari kita. Itu ada misalnya shampoo, sabun, skincare gitu, sampai ke suplemen kesehatan gitu. Jadi banyak sekali. Jadi mungkin untuk para viewer yang mau nanya-nanya boleh sekarang boleh nanya, nanti mungkin akan dibalas oleh Cynthia Hani. Apakah nanti untuk new normal Propolis ini akan masih diminati oleh banyak orang? Pasti. Kenapa? Karena justru new normal ini itu bukan jadi bahwa kita jadi bebas, enggak ya. Karena mungkin orang wah akhirnya bisa keluar rumah, tapi sebenarnya new normal ini juga menjadi sedikit ancaman buat kita. Karena apa? Karena orang sudah mulai merasa bebas tapi tidak sadar bahwa sebenarnya di lingkungan kita atau sekitar kita itu ada yang terkena virus apa enggak gitu, kita udah nggak tahu gitu kan. Karena virus ini nggak terlihat gitu. Jadi justru new normal ini adalah bagaimana kita untuk terus berjaga-jaga dan terus harus mengkonsumsi ini supaya kita nggak gampang terkena virus gitu. Mungkin solusinya begini ya, gue sama Cynthia hanya friend, gue nggak di dalam satu member ini. Bahwa gue mau tenangin untuk para viewer. Jika udah mengkonsumsi Propolis ini lanjutin konsum. Iya, gitu. Penting banget. Kalau belum, kalau jika mau coba, let's try gitu. Kalau lu mau makan obat apa aja silakan, tapi jangan henti pada saat new normal. It's a quite risk gitu loh, risknya sangat besar gitu. Jadi kalau lu udah makan ini, lanjutin aja. Efeknya lu nggak bakal tahu karena imun. Karena imun itu bisa datang dari humoral tadi yang dari cukup tidur, tidak stres dan lain sebagainya. Tapi ngomong-ngomong tadi tentang Propolis ini, gue mau ngomong seandai-andai menurut Cynthia Hani aja. Kalau di masa corona kemarin, sebelum masa corona kemarin, Propolis ini sudah dimakan banyak orang, apakah corona ini tetap ada nggak ya? Kalau corona itu kan virus itu datang kita nggak tahu ya. Maksudnya virus itu kan bisa datang kapan aja dari mana aja gitu. Nah kalau misalnya sudah ada berarti kan mungkin ada beberapa orang masih terkena COVID-19 karena imun tubuhnya lemah, tapi bagi orang yang sudah mengkonsumsi suplemen atau vitamin untuk meningkatkan imun tubuhnya, mereka tidak gampang terkena gitu. Jadi seperti itu sih. Jadi kalau virus itu kita tidak bisa prediksi karena virus itu kita nggak tahu asalnya dari mana. Jadi kalau virus bisa datang kapan aja. Ya, tapi kalau beberapa produk Propolis atau yang di dalamnya yang lu bilang Propolis dan semua orang konsum, bisa jadi kan corona sedikit. Iya, tidak semembludak ini bisa jadi kan, who knows gitu loh. Tapi kalau gue mau nanya lu, sepengetahuan lu, apakah ada
downline lu kan lu di top nih. Gua agak ribet nih pertanyaannya karena harus dimengertiin karena kalau nggak jadi salah paham. Di Star Crown lu kan udah pasti yang di elite dong, di elite pembahasannya. Ada nggak orang di dunia yang makan Propolis dan kena corona? Nggak ada sih. Belum ada ya? Malah dari beberapa ya, karena kan kita di HDI itu banyak sekali ya para medis juga dan mereka sharing kan. Yes. Bahkan kayak para medis yang jadi garda terdepan mereka bantu, tapi karena dari si customer atau pokoknya dari pasien tidak jujur, akhirnya dia kena dan mengkonsumsi Propoelix malah sembuh. Dan banyak banget pasien-pasien yang sembuh terbantu oleh Propoelix. Ya karena kita nggak pernah tahu kan, mungkin pada saat lu di rank yang tinggi itu bisa jadi ada yang di bawah hanya makan sebiji dan dia bilang gua udah makan Propolis loh, tapi gua kena corona. Menjadi komplainan kan itu di downline ataupun di area ini kan. Iya. Jadi uniqueness kan, gua harus pengen tahu dong. Tapi gua mau tahu dong, lu kan udah hampir 5 tahun. 5 tahun ya, betul ya? Apanya nih? Di ini. Di HDI. Kalau joinnya dari 2009 sampai sekarang berarti 11 tahun, tapi jalaninnya baru 2 tahun. Oh, baru 2 tahun. 2 tahun. Iya. Dan lu udah di rank itu. Bisa sharing nggak? Kira-kira. Ya jadi bersyukur sekali ya, karena itulah makanya kenapa aku memilih bisnis HDI ini gitu, karena punya support system gitu. Jadi support system karena gini, saat kita menjalankan bisnis kan yang jalanin kan tentu sumber daya manusia ya gitu. Kalau sumber daya manusia itu nggak bisa, berarti kan nggak bisa jalanin bisnisnya. Nah makanya di HDI itu tuh dia udah ada support sistemnya. Jadi kita tinggal ikut melalui pelatihan training, terus pokoknya pelatihan-pelatihan yang ada yang diadakan di HDI itu yang membuat sumber daya manusia ini jadi bisa gitu. Nah jadi dan aku salah satunya yang merasakan efek dari pelatihan ini, jadinya aku ngerjain bisnis ini tuh jadi lebih mudah gitu. Jadi kayak dari mindset, dari cara aku misalnya bisa mempromosikan atau memarketingkan, dan banyak banget pengetahuan-pengetahuan lainnya yang aku dapatkan dari pelatihan tersebut. Jadi aku tuh nggak ribet gitu, karena kayak gini, di bisnis aku aja aku tuh harus benar-benar belajar dari nol, karena aku nggak tahu kan tentang bisnis. Aku yang bikinin pembukuan dan lain-lain gitu. Tapi kalau di HDI itu sistemnya udah ada, tinggal kita aja yang ikut dan jalanin. Jadi sudah ready gitu sistemnya. Itu yang bikin kita lebih mudah jalanin gitu. Oke, tapi itu kan dari pribadi, pengalaman pribadi. Dan gue mau nanya, secara pengalaman pribadi lu, this is a multi-level marketing. Menurut gua. Tapi kalau menurut lu beda, it's okay. What makes so different HDI dengan yang lain? Ada si A, ada si T, ada si R. Iya, banyak sekali perusahaan yang punya network marketing gini. Jadi sebenarnya itu lebih ke sistem ya. Karena HDI ini menggunakan sistem network marketing, di mana sistemnya itu sangat mudah bisa dijalanin oleh siapa aja gitu. Nah, sistem network marketing ini kan adalah yaitu kita menjalankan bisnis yang sudah ada support sistemnya gitu, tinggal kita jalanin. Jadi network marketing itu adalah sistem bisnis, bukan perusahaan gitu. Nah, banyak banget perusahaan yang mungkin sebenarnya itu money game, tapi mengatakan bahwa dia network marketing. Itu yang buat orang merasa bahwa, dan negative thinking terhadap bisnis multi-level, yang dikatakan multi-level gitu. Nanti kita akan bahas yang mengenai oknum yang menyamakan multi-level dan lain sebagainya. Tapi gue mau nanya, di multi-level sendiri apakah yang lain masa beda sistemnya dan juga ininya kan sama aja sebenarnya. Let's say kompetitor A, B, C kan juga punya sistem dan juga punya produk. What makes so different gitu loh? Apa bedanya MLM ini dengan yang lain, dengan produk sama-sama kesehatan mungkin, dan juga produk-produk keseharian? Ya, pertama kalau dari HDI bedanya apa? Karena HDI ini kan dia terus upgrade gitu. Banyak sekali juga bisnis-bisnis yang sudah tutup kan gitu, udah nggak eksis lagi. Kenapa? Karena dia tidak update gitu. Nah, kalau HDI kan update terus, bisa dikerjakan online,
juga offline gitu kan. Jadi apalagi saat ini kalau misalnya HDI tidak mengupgrade sistemnya, maka ya bisa aja gitu kan ini oleh waktu gitu ya. Tapi HDI ini enaknya sudah ada online dan offline gitu. Jadi secara online sekarang itu kita cuma bisa ngerjain online gitu kan, yaitu punya HDI Store gitu. Terus juga pelatihan-pelatihan sudah mulai di-upgrade yaitu melalui Zoom gitu. Lalu dari segi produk, kalau produk mungkin beragam ya, masing-masing company pasti masing-masing company pasti punya produk unggulan mereka gitu. Nah, kalau HDI kan dia dari perlebahan, di mana perlebahan ini adalah kayak salah satu produk yang natural dan juga tidak terlalu mahal. Dari harganya juga cukup terjangkau gitu. Jadi lebih mudah. Berarti kan lebih ke produk updated dan juga sistem yang lebih baik sebenarnya kan. Support sistem yang kuat. Tapi kan kembali lagi tadi yang kita bahas oknum. Ada oknum baru bilang multi level marketing is not good. Kalau gua sebagai orang yang ngomong gitu, lu akan overcome dengan apa? Kalau sebenarnya kita ngomong multi level marketing ya, kita nggak ngomong HDI, gua nggak ngomong HDI. Iya, sebenarnya kalau pandangan aku terhadap multi level marketing itu adalah sistem sebenarnya, sistem network. Jadi sistem bisnis gitu. Karena sistem bisnis itu kan ada franchise gitu kan, ada membangun sistem sendiri gitu kan. Nah, network marketing adalah sebuah sistem yang sudah disediakan gitu, sudah ready, tinggal kita yang ngerjakan aja gitu. Jadi dan orang menjadi negatif karena beberapa oknum yang seperti money game dianggap multi level gitu. Jadi gitu. Jadi kalau money game itu kan memutar duit gitu kan. Nah, itu yang membuat orang trauma atau duitnya dilarikan atau apa segala macam, itu yang buat orang aku nggak mau jalinin MLM atau gitu. Tapi gue selalu respect dengan orang yang mungkin kayak Cynthia Hani dan juga Chris Apriliano ya kalau nggak salah. Dia juga orang stok. Gue kenal sama dia lama, tapi dia nggak pernah ngajak. Lu ikut acara ini dong. Lu ngikut MLM ini dong. Lu ngikut stok dong. Itu kan membuat ada beberapa oknum yang membosankan kalau pertemanan itu lu ngimbangi dengan ini gitu. Kan membuat bisa jadi gue belum tertarik. Ya, kan itu kan. Lu kan nggak selalu mengajak gitu kan. Jadi mungkin poin saya adalah jika mau sukses di dalam bidang MLM atau multi level marketing atau networking marketing, mungkin jangan annoying ya. Iya, bisa betul. Jadi nggak ya? Jadi kita lebih ke, kalau aku pribadi lebih ke menawarkan kebutuhan gitu. Nah, jadi melihat orang tuh dia butuh produk, aku masuk di produk. Dia butuh bisnis, aku masuk di bisnis gitu. Jadi kita lebih kayak membantu kan, jadinya bukan kayak kamu join dong. Bagaimana respon kita, bagaimana cara kita prospek, itu kan akan membuat orang jadi annoying. Iya, jadi seperti permainan anak kecil aja. Jadi ada permainan anak kecil bola, dan di sini ada bintang, ada kotak, ada segitiga dan bulat. Jadi kalau orang membutuhkan bulat, masukkan di bulat. Jangan dipaksakan di segitiga, nggak bakal masuk. Itu sih analogi saya. Tapi tadi kalau membahas pro dan kontranya, pasti ada dong banyak sekali kontra. Kita ngomong kontra ya, karena pro mungkin di seminar Cynthia Hani sendiri sudah banyak dijelasin. Tapi kalau kontra, downline ada nggak sih? Karena downline itu kan kadang-kadang banyak. Gua beranggapan menurut saya, menurut William Augusto, bahwa kalau gua jadi downline, gua nggak mau kerja, mau dapat duit. Banyak dong yang seperti itu. Banyak banget. Ya pastilah. Jadi kayak banyak orang yang kayak pengen hasil tapi nggak mau prosesnya gitu. Pasti ada. Dan juga kayak mengeluh gitu pasti ada lah, kayak misalnya aduh produknya terlalu mahal lah, atau misalnya produknya atau sudah banyak yang jualan lalu sudah nggak ada market lagi lah, seperti itu kan pasti banyak. Tapi kembali lagi sebenarnya adalah bagaimana kita memandang bisnis ini sih gitu, bagaimana kita jalaninnya gitu. Kalau sebenarnya kalau kita pemahamannya belum mengerti ya akan komplain gitu. Tapi kalau kita jalanin sesuai sistemnya, kita misalnya mengerti bahwa ternyata orang butuh kok kesehatan gitu, bukan orang tidak mau konsum karena produknya mahal sebenarnya, tapi kalau orang itu butuh, mereka pasti akan beli gitu. Jadi sebenarnya di mindset aja gitu. Nah, kalau orang-orang baru saat ini kan adalah orang yang gampang give up. Mau easy money. Easy money, gampang give up gitu. Nah,
Ya, mental, kembali lagi ke mental. Dan di HDI enaknya ada pelatihan bagaimana pengembangan diri supaya mental kita itu tidak gampang down, seperti itu. Iya. Gue menarik sama HDI ini. Mungkin sama MLM lain juga pasti ada kebaikan dan keburukannya. Tapi kalau tentang HDI ini sebagai tadi kontranya bahwa lu overcome dengan mentally, ya kan? Lu overcome dengan mentally, terus ini juga menguntungkan. Jadi gue tau lah part of marketing. Kalau misalnya lu downline lu udah berapa ribu, lu dapat untung 2,5 M dan lain sebagainya. Tapi kan it's not easy lu bisa sampai ke sana. Dan kenapa masih banyak orang yang ini menguntungkan, tapi dari mental yang nggak ada menjadi kurang percaya tentang HD ini. Pasti itu kayak jadi gini, kalau secara aku pribadi kenapa aku bisa stay gitu ya, kenapa aku bisa stay tetap jalanin, karena ada satu motivasi juga, yaitu jadi gini, orang mau mengerjakan sesuatu pasti karena ada something gitu. Nah, something itu banyak. Something itu banyak, contoh dari segi duitnya, dari segi personality gitu kan, pengembangan diri yang ada di sini gitu. Atau enggak di HD ini kan juga punya ini ya, Sekolah Selamat Pagi Indonesia, di mana itu bergerak juga untuk membantu banyak orang. Nah, dari segi kesehatan juga karena mereka butuh gitu. Jadi kalau dulu aku ngerjain ini seneng karena apa? Ketika aku ketemu klien misalnya yang punya masalah mah atau apa, terus aku rekomenkan dan mereka ngerasa sembuh, itu sebuah achievement juga gitu. Lu bisa nyelamatin orang gitu. Tapi kalau ngomong-ngomong tadi yang misalnya lu bilang tentang duit, banyak nggak sih orang yang udah tahu berapa income lu? Bisa kasih range-nya nggak? Income. Nah, bersyukur banget ya, kayak di saat pandemik ini ya jujur di MUA itu 0 zero. Ya zero di gitu. WO juga zero. Nah, zero. Tapi bersyukur banget karena aku udah jalanin dulu sistem bisnis ini dan akhirnya yang awalnya bonusnya masih kecil, tapi pasti. Kemarin bulan Maret, April, Mei itu naik 3-4 kali lipat gitu. Kalau range-nya biar orang tahu untuk seorang Sintiani di ya 3 digit lah gitu. 3 digit ya. 3 digit berarti awalnya 1 atau 9. Kalau 9 bahaya loh. Amin ya, kita berharap 9 depannya. Oke, itu adalah hak Sintiani dan tidak boleh ini privacy lah, gua mengerti. Dan yang kedua kan tadi yang lu membahas bahwa lu bisa nyelamatin orang dengan lu ngobrol dan problemnya apa dan lain sebagainya. Tapi ngomong-ngomong tentang tadi yang lu sampaikan, nanti kita akan bahas tentang sekolah. Tapi berapa lama lu mencapai itu? Dari 2 tahun itu kan pasti lu harus on time berapa? Target lu itu tercapai pada saat StarCrown itu bagaimana? Gue pengen dengerin dong. Sebenarnya dari ini ya, aku jalaninnya itu hanya 2 tahun ya. 2 tahun tergolong cepat nggak sih? Singkat ya, lumayan singkat ya. Dan proses aku menuju StarCrown sebenarnya dalam 2 bulan. Jadi dari 2 bulan lalu itu aku tuh masih dengan status peringkat Star Crown gitu, Star Crown. Jadi dalam waktu 2 bulan aku bisa langsung Star Diamond. Star Diamond. Terus naik langsung jadi Star Crown. Itu lumayan. Tapi gue nggak berani gitu. Itu lumayan berapa tingkat itu? Kayaknya langkah 3 atau 4 gitu ya. Langsung kan? Langsung naik gitu. Tapi bersyukur kenapa bisa terjadi secepat ini, karena kembali lagi support system. Lu punya downline yang kuat, bisa jadi. Gitu dan bisa punya tim yang kuat ini dibutuhkan support system gitu, training gitu. Itu yang membentuk tim ya kan. Nah, seperti itu. Jadi enaknya di bisnis itu gitu. Tapi yang lu dapat awalnya itu berapa? Pada saat awal lu mulai berapa downline? Masih kan dikit, kerja sendiri. Iya, dikit banget kan sendiri. Awalnya. Terus kecewa nggak sih lu? Maksudnya kecewa dalam arti kata lu putus asa nggak sih sebenarnya? Pastilah, kayak apalagi saat aku jalanin kan itu mendampingi kerjaanku sebagai MUA ya kan. MUA udah sibuk, aku harus juga ini. Tapi yang membuat aku mau ngerjain adalah sebenarnya yang bikin aku ingin di HDI itu adalah saat-saat di masa aku sedang kelelahan ya kan. Lelah di MUA aku gitu kan. Jadi dan di HDI ini tuh dia ada pelatihan pengembangan dirinya yang bikin aku tuh
punya satu komunitas positif gitu. Jadi ketika kita down kita pasti cari sesuatu yang positif kan. Nah, HDI ini tuh ada gitu. Itu yang membuat aku bertahan gitu. Itu yang karena kan pasti kita nggak bisa menutup ego manusia, seseorang manusia itu bahwa makeup mendatangkan uang. Awalnya HDI tidak mendatangkan uang, pasti lo lebih fokus ke makeup. Dan bisa jadi sekarang persentasenya lebih besar sedikit bahwa HDI mendatangkan uang lebih daripada makeup artis karena makeup artis ada pandemi ini yang terhalang gitu, ada satu pagar gitu. Tapi kalau ngomong-ngomong tips and triknya untuk orang yang mau join ini, kan banyak sekali orang mau join HDI gitu, gua bilang ya untuk viewer Gogata ataupun nanti yang downline-nya Sintiani yang bisa nonton ini di YouTube, banyak sekali yang mau join. Tapi mungkin ada keraguan, kalau misalnya gue kasih lu waktu 5 menit, lu mau ngajak mereka bagaimana? Kalau ada 5 orang nih, contohnya ada 5 orang yang mau ikut. Nah saat ini adalah maksudnya gini, kita itu harus punya punya income tidak hanya dari satu sumber ya, tapi kita harus punya banyak sumber pendapatan. Berarti supaya pasang 2 kaki ya, supaya, satu HDI, satu lagi mungkin kerjaan yang tetap sekarang. Don't put your eggs in one basket kan. Kalau misalnya satu ini ya udah basket jebol ya selesai. Selesai gitu. Makanya kita harus punya sumber pendapatan yang banyak gitu. Nah, HDI bisa jadi salah satu sumber pendapatan. Kenapa? Karena sudah ada sistemnya gitu. Nah, kita tuh nggak perlu pusing-pusing lagi ini kayak gini. Kalau misalnya kita mau buka restoran misalnya, restoran kita harus mikir sistemnya dan lain-lain gitu, gaji karyawan dan lain-lain. Nah, kalau HDI ini tuh gampang banget gitu. Joinnya murah, produknya juga sudah terkenal. Apalagi sekarang kan booming ya. Nah, semakin booming produk ini, semakin mudah kita jualnya. Bukan semakin tidak ada pasar, tapi semakin mudah jualnya karena tidak perlu promo, orang udah tahu gitu. Produknya udah terkenal. Kemudian juga sudah sertifikasinya sudah lengkap juga. Terus sudah ada sistem bisnisnya, training-trainingnya itu semua sudah disediakan. Jadi tinggal kita mau masuk aja dan coba jalanin, itu pasti akan dapat income gitu. Jadi ini bisa jadi salah satu pendapatan, apalagi di pandemik seperti ini. Semua orang pasti butuh income tambahan gitu ya, semua orang. Jadi, dan ini ada digital lagi, makanya ada satu opsi yang bagus gitu. Tapi kalau seandainya gue downline lu bisa convince gue berapa lama untuk, anggap gue kerja keras, berapa lama gue bisa sukses seperti kamu? Kalau sukses itu kan relatif ya. Jawaban aman. Sukses itu relatif, tapi kalau misalnya balik modal itu aku bisa pastikan jual satu produk udah langsung balik modal, karena kan produknya maksudnya kita joinnya itu murah kan gitu. Jadi pasti langsung balik modal, nggak akan rugi. Nah, kalau kita udah balik modal kan tinggal kita bagaimana dapat earn more gitu ya. Gitu. Ya, gue juga percaya bahwa jadi orang jangan terlalu munafik bahwa misalnya lo 5.000 juga income. 5 juta juga income. Dan lo lama-lama nggak terasa lo akan bisa menjadi Star Crown sekarang gitu loh. Memang tapi pertanyaan yang selalu melekat di hati gue ya, atau di otak gue. Kan nggak semua orang bisa menjadi Cynthia Hani, nggak gini ya. Let's say ada 10 orang kita barisin, kan hanya satu Cynthia Hani yang di Star Crown, yang 9 itu bagaimana? Bagaimana maksudnya gimana? Bagaimana? Pasti kan kecewa dong kan. Artinya yang sukses selalu tidak akan banyak gitu loh. Contohnya Olimpiade, yang juara 1 pasti 1 gitu, nggak bisa 2. Tapi kalau lu mau juara 2 ya silakan, juara 3. Tapi orang kan semua maunya juara 1. Dan lu pasti ada upline lu gitu loh, upline lu yang lu kejar. Tapi kalau dari bawah kan terlalu jauh untuk mau mengejar. Kira-kira pasti ada kekecewaan dan lain sebagainya. Tapi enaknya di HDI itu semua orang bisa mencapai itu gitu. Contoh Star Crown. Kalau level tertinggi kita kan Royal Crown. Everyone can be a Royal Crown saat ini. How many step more? Royal Crown itu ya lumayan ya, maksudnya kalau dari aku dari itu 3 step lagi, 2 pas 3 step lagi gitu kan. Jadi semua banyak nggak yang di Royal Crown saat ini sudah ada 3, dulunya 1. Kenapa bisa? Hopefully ada nomor keempat deh lo. Ya amin. Oke. Ya jadi
Jadi kalau di sistem ini adalah semuanya bisa capai asal mau menjalani prosesnya juga gitu. Dan juga dengan siapa kita berkumpul itu juga pengaruh ya gitu. Karena jalanin satu bisnis kalau misalnya kita berada di lingkungan yang tidak support kita, yang misalnya negatif, nggak bisa gitu. Nggak bisa gitu. Cynthia jangan harap gitu lalu nggak bisa terbang. Nah kita nggak akan jadi siapa-siapa. Nah untuk aku memutuskan memfokus juga bisa kayak naik peringkat juga gitu ya, bisa naik lah gitu ibaratnya. Itu juga aku harus merelakan untuk keluar dari lingkungan, jujur gitu. Zona nyaman dan lingkungan gitu, harus keluar dari lingkungan gitu. Jadi itu yang membuat aku, karena gini, kalau kita berkumpul sama 5 orang pebisnis, kita akan jadi orang ke-6 pebisnis gitu. Kalau kita kumpul sama 5 orang penipu, kita akan jadi orang ke-6 yang penipu gitu. Jadi dengan siapa kita berkumpul itu yang menjadikan siapa diri kita gitu. Tapi susah nggak sih kontak lu yang sebagai downline lu? Kan pasti banyak downline lu yang seperti tadi kan udah hampir 2000-an ya. Let's say lah beranggapan 2000-an. Yang aktif kita nggak mau munafik 1000 aja deh. 1000 setiap hari atau sebulan telepon lu satu aja lu nggak cukup 30 hari. Dan ada 1000 berarti sehari minimal 3 telepon yang masuk atau 5 telepon gitu loh. Overcrowded atau misalnya lu mumet nggak sih sebenarnya? Jadi gampang banget gitu. Justru sistem. Ini anggap gue nggak tahu ya, gue nggak tahu. Gue takut nanti downline lu ini tolol banget, ini MC-nya nggak apa-apa. Gue ini memang orang bodoh gitu. Nggak, jadi enaknya di HDI itu sudah ada sistemnya yang walaupun kita punya banyak downline gitu, kita tetap bisa menjalanin. Kenapa? Karena ada training-training yang sudah disediakan oleh company, di mana kita tinggal ayo kita ikut training. Jadi dalam satu waktu kita bisa mengajak semua downline kita untuk belajar. Jadi itu untuk sebagai knowledge mereka. Kedua juga kayak kalau misalnya mereka konsultasi ya kita ada grup kan, grup WA, terus Zoom itu. Berapa untuk banyak grup lu? Wah, kalau grup kan lebih dari 20. Cynthia Hani 1, Cynthia Hani 2 sampai 20. Iya. Lu tiap hari cuma di HP dong. Yes, jadi HP itu lengket. Tapi lah 3 digit men. Ya, handphone itu lengket gitu ya, pagi-pagi udah lengket gitu. Tapi dan powerbanknya mungkin 4 ya. Colok terus gitu loh. Tapi ini sangat menarik tentang HDI ini bukan dalam multi level marketingnya, tapi menjadi sosok Cynthia Hani yang ada di HDI yang menarik bagi saya gitu loh. Gue kenal lu cukup lumayan lama, tapi gue mau tahu yang banyak lebih tahu tentang sekolah Selamat Pagi Indonesia. Dan lu kemarin sempat cerita juga sama gue sama pasangan gue kan tentang Selamat Pagi. Sekolah Selamat Pagi Indonesia. Jadi sekolah ini adalah bergerak di mana kita membantu anak yatim piatu atau yatim piatu gitu. SMA tepatnya. Jadi bagi anak-anak yang yatim piatu atau yatim piatu yang SMA ingin sekolah, nah kita bisa tampung di SPI, Sekolah Selamat Pagi Indonesia. Nah, SPI ini didirikan oleh seluruh enterpriser-nya HDI. Jadi begitu kita join HDI, kita juga bisa turut membantu sekolah ini gitu. Sekolah ini tuh berbeda sama kurikulum sekolah di luaran. Karena bukan hanya kurikulum seperti sekolah biasanya, tapi kita juga ada ekstra, yaitu di mana pelatihan pengembangan diri, di mana anak-anak yang di situ sebenarnya waktu aku ke sana, aku kan lumayan sering berkunjung ke sana kan. Sekarang di mana? Di Batu Malang. Di Batu Malang, cuma satu di Batu Malang. Yes. Berarti kalau misalnya Batam ada, kita harus oper ke Batu Malang atau bagaimana? Kita ajukan dulu karena akan disurvei. Soalnya kan banyak banget nih ya kan yang gitu. Yang capable dalam arti kata yang lebih membutuhkan ya. Yes, ya. Dan untuk melihat yang lebih membutuhkan ini kan benar-benar harus survei benar-benar juga. Banyak juga yang memalsukan data dan lain-lain itu gitu loh. Jadi kita juga harus survei dan ada juga sih kayaknya 1 apa 2 anak yang dari Batam sekolah di sana gitu. Because of you? Enggak, ada enterpriser lain yang mencalonkan gitu. Jadi mendaftarkan gitu. Nah, yang aku amazed sama sekolah ini apa? Karena memang yang turun langsung adalah kan Ko Julianto, itu mentor kita. Di mana Ko Jul ini yang mementorin mereka juga untuk pengembangan diri gitu. Yang aku lihat ya di sana kan kayak banyak sekali ya dari berbagai latar belakang dan sampai background yang
mereka itu pernah disiksa sama orang tuanya atau dulu itu Broken misalnya home. broken home banget gitu, dan mereka hari ini jadi anak-anak yang sukses banget gitu. Nah inilah yang buat kayak banyak sekali ini ya pemilik perusahaan besar gitu ingin menyekolahkan anaknya di situ gitu karena punya kurikulum sebagus ini gitu. Itu jadi dan Sekolah Selamat Pagi Indonesia ini, SPI ini sudah masuk di Kick Andy dan Hitam Putih. Yes. Jadi di situ di situ juga membuktikan bahwa kayak maksudnya ini bukan sekolah biasa gitu, yang buat orang curious apa sih yang ada di sekolah ini. Dan ini kan mungkin banyak yang nggak tahu bahwa HDI punya program ini, ya kan? Bisa jadi nggak ini kayak tapi saat pertama kita jelasin ke orang, aku juga ada jelasin sih tentang. Tapi kan yang orang udah tahu HDI, yang orang yang cuma tahu HDI dari mungkin dari Google dan lain sebagainya, nggak ada ini kan. Mungkin informasi lebih tentang sekolah Indonesia. Ketika mereka sudah join, mereka akan tahu. Iya, karena menurut gua ini sangat unik karena ini mungkin salah satu faktor lu juga mengikut HDI kan? Yes, dan ngejar peringkat gitu. Sebenarnya bagiku adalah peringkat itu adalah sebuah achievement memang gitu. Tapi yang membuat aku mau untuk mengejar itu sebenarnya kayak semakin kita kejar, semakin bonus kita besar kan, semakin kita bisa menyumbangkan lebih besar juga ke sana gitu. Jadi bagi orang yang sudah mencapai level diamond ke atas itu bisa menyumbangkan 10%, 5-10% ke sana gitu. Jadi ekstra dipotong dari bonusnya. Nah, ini yang membuat aku ini ya, karena gini, waktu itu aku pernah di satu momen ketika dari MUA lumayan pendapatannya gitu. Aku banyak udah bisa achieve udah bisa achieve ini dan itu gitu. Tapi ada satu momen di mana aku merasa hampa aja gitu. Aku udah bisa beli ini gitu. Tapi apalagi gitu. Ternyata ya di bidang sosial gitu. Ketika aku udah terjun di bidang sosial, ternyata kita bisa berbagi ya. Itu yang mungkin gua belum kenal HDI lebih mendalam, tapi ini adalah salah satu yang terjadi pada saat pandemi ini. Gue selalu menjelaskan bahwa pandemik ini membuat kita menjadi sesosok manusia yang dulunya kita kerja freak, kita lupa environment, kita saling sikut-sikutan, kita lupa ada sosial ini. Tapi di pandemik ini kita mengingatkan diri bahwa ini loh batasan jadi manusia. Lu kerja sedemikian rupa pun lu akan kehilangan keluarga dan lain sebagainya. Dan gue lihat sama persis seperti HDI ini. Kita ambil faktor yang positifnya aja, bahwa Sekolah Selamat Pagi Indonesia walaupun hanya di Malang, dan gue yakin ini akan bercabang, tapi ini adalah salah satu MLM yang memiliki positif yang lebih gitu loh. Lu bisa menyelamatkan banyak anak-anak yang nggak sekolah di Batam sendiri aja, yang kota boleh dibilang kota besar itu masih banyak, yang di Kota Lingga, yang di Kabupaten Natuna dan lain sebagainya, itu masih banyak yang nggak dapat kurikulum sekolah itu. Iya betul. Jadi gue salut sih sama lu. Tapi ini kembali lagi menjadi pertanyaan, setiap orang yang daftar sudah ikut menyumbangkan atau bagaimana? Kalau misalnya gue mau nyumbang tapi gue nggak mau ikut member, bisa nggak? Kalau misalnya mau nyumbang itu bisa langsung ke sana gitu. Tapi kalau misalnya join ini, setiap pembelanjaan produk itu sedikit sudah disumbangkan ke sana gitu. Jadi dari pembelanjaan kita itu ada beberapa persen yang kita sumbangkan ke situ. Tapi ya berapa ribu enterpriser yang sudah join itu sebenarnya jujur tidak sanggup untuk membiayai 400 anak yang di sana. Jadi sebagian biayanya itu masih dari mentor kita Ko Julianto itu yang mengeluarkan pribadinya untuk anak-anak tersebut, karena memang Ko Jul itu punya hati yang benar-benar care banget gitu ya terhadap jadi dia yang membantu gitu. Makanya kita sebagai para leader gitu juga ingin menyumbangkan juga gitu, bisa kontribusi di sana gitu. Berarti tidak hanya komisioner atau investor yang bisa sumbangkan itu, tapi semua yang ngikut member sudah terdaftar dan juga sudah bisa memberikan sedikit dari pembelian produknya. Gitu. Jadi gue pengen bicara begini loh, orang Indonesia ini unik, bahwa contohnya satu entertainment, let's say sulap, itu orang yang akan dilihat adalah bukan sulapnya itu adalah satu entertain, bahwa sulap itu dia lihat
oh ini orangnya hilang nih, oh orangnya hilang di belakang nih. Jadi dia nggak bisa enjoy itu entertain. Yeah. Same to this case, bahwa bisnis ini kita lihat positifnya, bahwa dia bisa menyelamatkan berapa anak-anak itu. Tapi jangan dilihat bahwa bisnis ini berkedok, punya banyak juga yang berpikiran negatif kan. Ini MLM, dia berkedok, dia nyolong anak, apa buktinya dan lain sebagainya. Jangan pikir di sana. Coba pikir di sisi lain bahwa memang perusahaan ini positively ingin membantu, karena sangat banyak. Kalau nggak salah, I'm sorry if I'm wrong, masih ada jutaan, 15 jutaan ke atas anak yang tidak bisa sekolah per tahun untuk ini. Dan gua salut sama HDI ini, High Distance Indonesia, bahwa memang ada program sekolah selama pagi Indonesia, bisa membantu banyak. Mungkin juga Cynthia adalah salah satu orang yang memikirkan faktor ini dan menjadi sukses. Tetap lanjutkan program ini. Mungkin terakhir deh, ada promo apa untuk para viewer? Nah, karena dari masa pandemik seperti ini, jadi lagi ada promo itu Propoelix ya. Karena Propoelix ini kan memang wanted banget saat ini gitu untuk menjaga imun tubuh. Nah, saat new normal seperti ini, sebenarnya yang paling kita butuhkan adalah tetap menjaga imun tubuh. Bukan berarti kita tidak stop konsum gitu ya, stop konsum enggak. Tapi jadikan ini adalah lifestyle baru gitu, yaitu mengkonsumsi suplemen atau produk-produk yang bisa meningkatkan imun tubuh. Nah, kalau dari pribadi aku merekomen untuk konsumsi madu dan Propoelix. Nah, kalau dari HDI itu karena memang perusahaan komitmennya adalah membantu, jadi lagi ada promo, itu satu box Propoelix kan harusnya 1 jutaan, tapi sekarang itu buy 2 box free 1 box. Jadi jatuhnya 1.500.000 bisa dapat 3 box gitu. Untuk madu? Untuk madu sudah ada 3 kemasan ini gitu. Jadi bagi yang member itu bisa mendapatkan diskon 20-25%. Berarti kemasan rumah, kemasan apartemen, sama kemasan tour and travel yang belum bisa tour ya. Tapi gue selalu salut sama narasumber gue semuanya. Thank you so much Cynthia-Ani atas waktunya. Thank you. Saya doain semoga cepat menjadi Royal Crown dalam orang keempat di Indonesia. Gua rasa kamu bisa dalam waktu singkat. Amin. Dan juga para viewer yang mau atau mungkin tertarik tapi belum membulatkan hati, boleh kontak Cynthia Hani by DM di Instagram Cynthia Hani. Ataupun nanti kita akan terahkan di description YouTube untuk kontak one to one untuk sharingnya. Jadi tidak harus menjadi menjual ini, tapi setidaknya mulai dari consume. Itu mungkin tagline yang gua buat untuk HDI, lumayan ya. Oke, thank you so much Cynthia Hani atas waktunya. Stay safe, jangan lupa untuk menjaga semua keluarga, karena gua salut sama lu. Untuk para viewer, thank you. Jangan lupa like, share, and subscribe di IG kita gogata.batam, dan juga di YouTube kami Gogata Event Planner, karena setiap dukungan Anda bisa membantu kita untuk berkarya. Stay safe, stay healthy, and stay at home.